di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Monggo Pak Poni, waktu sebenarnya aturkan ke Pak Poni. Silakan. Oke, baik. Matur nuwun Pak Budi, senior saya di Ban SM, Bapak Ibu anggota Ban SM yang lain, mohon izin, dan tentunya tak lupa yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu dari Kepala Sekolah Madrasah. Mohon maaf sedikit Pak Poni. Oke. Saya ingatkan Bapak Ibu yang belum absen, silakan segera absen. Kemudian buka aplikasi silakan download aplikasi Telegram. Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam grup Telegram gitu ya. Mohon maaf saya nggak lupa poin sebentar. Absen jangan lupa, siapa tahu nanti juga dapat undian berhadiah pulsa gitu ya. Tapi nggak undian, pasti dapat itu kalau kiriman pulsa kalau Bapak Ibu absen gitu ya. Mohon maaf Pak Poni, saya kembalikan waktunya. Oke, ya. Oke, turun Pak Budi sudah diingatkan. Oke, saya lanjutkan Bapak Ibu. Seperti disampaikan oleh Pak Budi dan narasumber sebelumnya, termasuk Pak Ketua, saya coba untuk mendetailkan dalam waktu yang terbatas terkait dengan materi IASP. Nah, sebelum ke materi IASP, Bapak Ibu mohon perhatikan di chat. Di chat saya kirimkan catatan untuk Bapak Ibu bisa semuanya masuk ke alamat yang saya beri itu www atau www.menti.com. Kalau ditanya kode masukkan 75884526. Silakan yang lainnya bisa masuk ke Menti dulu sambil saya screen share mau ngapain di Menti itu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, apa yang saya berikan di link adalah penting untuk mengetahui kira-kira di sesi ini perlu saya atau sesinya membutuhkan waktu cukup 5 menit atau sampai sore. Jadi kalau Bapak Ibu ngisi, nah itu sangat penting bagi kami sebagai narasumber untuk memastikan. Saya coba screen share di alamat Menti yang dimaksud. Setelah Bapak Ibu bisa masuk, silakan Bapak Ibu mengisi apa yang ditanyakan di Mentimeter. Di sesi singkat awal ini, kami ingin memastikan yang pertama, apakah dari seluruh peserta yang dalam waktu dekat ini kemudian nanti akan divisitasi, itu sudah membaca dan atau memahami apa yang disebut sebagai IASP 2020. IASP-nya 2020 Bapak Ibu, atau mungkin biar tidak bingung kita sebut IASP begitu saja. Tapi nanti akan digunakan di akreditasi 2022, kebetulan Bapak Ibu berada di tahap 4 insya Allah ya. Oke, sambil berproses ini. Semoga nanti dari ini bisa terlihat bagaimana postur awal pemahaman Bapak Ibu terkait dengan IASP 2020. Monitoring Pak Poni, kelihatannya Pak Poni sedang nge-lag. Iya, sebentar Pak Rudi, saya kontaknya. Nggih.
Tapi teman-teman yang lain masih bisa masuk untuk mengisi menti itu ya. Jadi nanti akan ketahuan seberapa paham Bapak Ibu terhadap IASP itu. Jadi ya, Bapak Ibu isi dulu mentinya. Pak Poni sudah masuk? Oke, Bapak Ibu, sambil menunggu Pak Poni, saya mencoba untuk memberikan itu nanti detailnya ada di Pak Poni gitu ya. Mohon izin, Pak Poni nanti kalau hadir saya diani ya untuk Mas Teguh atau Pak Gunawan atau Pak Armanto bantu saya kalau nanti Pak Poni masuk, Pak, nanti bisa saya segera menyampaikan ke Pak Poni gitu ya. Saya mencoba ini. Pak Poni akan mencoba tadi itu menjelaskan sejauh mana sih Bapak Ibu memahami tentang IASP. Kemudian sejauh mana sih Bapak Ibu paham terhadap proses gitu ya. Kemudian ya ke terhadap proses. Kemudian bagaimana tentang mengisi IASP sendiri. Ya. Jadi nanti ini Bapak Ibu sejauh mana kalau Pak Poni tadi karena dalam pemahaman IASP untuk Bapak Ibu sekolahan itu ada yang Pak Poni bilang ada yang sudah siap, ada yang setengah hati, ada yang masih mulai kretek baru nanti dan sebagainya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Poni lebih jelas gitu ya. Di dalam di sini ada surat keputusan bahwa ada tentang bagaimana IASP sendiri. Jadi Bapak Ibu kalau nanti tentang IASP, carilah Bapak Ibu yang paham, yang asli ya, karena IASP yang beredar di lapangan banyak Bapak Ibu. Ya. Ada yang keputusan Menteri ini yang Bapak Ibu ambil ya tentang bagaimana tentang IASP itu sendiri. Jadi ada IASP yang masih draft dikeluarkan. Nah, kebetulan saya memang salah satu penyusun IASP ya. Jadi saya tahu itu palsu. Bukan palsu sebenarnya, tapi belum matang sudah dikeluarkan, sudah matang sudah dikeluarkan gitu ya. Itu dari Bapak Ibu kalau download IASP itu ya. Nah, ini tentang apa biaya pendidikan dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu di dalam seperti tadi disampaikan oleh
Pak Ketua, ada di dalam prinsip-prinsip penilaian ada 2 macam penilaian. Ada yang namanya IPR, indeks pemenuhan relatif, ada yang namanya performance. Ya. Indeks pemenuhan relatif itu masuk ke dalam compliance. Ya. Jadi compliance itu kalau dulu Bapak Ibu ada 8 standar. 8 standar itu dilakukan divisitasi semuanya 8 standar itu. Ya. Tapi sekarang tidak ya, ada 4 standar masuk ke 4 standar masuk ke masuk ke performance dan 5 standar masuk ke compliance. Loh, kok jadi 9 Mbak Rudi? Iya. Ya. Jadi kalau masuk ke performance itu adalah bagaimana mutu siswanya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana mutu gurunya, dan bagaimana manajemennya. Ada 4. Ya, manajemen itu pengelolaan, gitu ya. Kemudian kalau mutu siswa itu SKL, ya, kemudian proses jelas, kemudian guru, itu tenaga pendidik dan kependidikan. Ada 4 yang masuk wilayah performance. Masuk ke wilayah performance. Jadi bisa pada saat visitasi itu hanya 4 ini. Kemudian yang masuk ke wilayah pemenuhan relatif, ya, yaitu yang namanya compliance. Pemenuhan relatif pun ada dibagi 2. Ya. Pemenuhan itu compliance itu ada pemenuhan relatif, ada pemenuhan mutlak. Pemenuhan mutlak itu wajib ada. Ya. Misalkan izin operasional, kemudian bagaimana jam menggunakan kurikulum nasional dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian ada yang namanya indeks pemenuhan relatif. Itu pemenuhan mempunyai skor. Kalau tadi misalkan ada skor penuh 100, maka yang 15 itu adalah IPR. IPR itu merupakan data sekunder. Ya. Bapak Ibu bisa kebut itu IPR itu. Jadi sebelum asesor datang itu Bapak Ibu sudah positif saya mempunyai nilai 15 itu. Kemudian di dalam penskoran itu juga ada indikator kinerja. Oh iya, di dalam untuk pemenuhan itu yang pemenuhan indikator pemenuhan relatif itu ada 5. Kalau kinerja ada 4, yaitu kalau kinerja itu ada yang namanya mutu lulusan, proses, mutu guru, dan manajemen. Tapi kalau di dalam pemenuhan relatif ada yang dinamakan pengelolaan ada yang dikatakan kurikulum, yaitu standar isi, kemudian ada yang namanya sarana prasarana, kemudian ada standar penilaian dan standar pembiayaan, ditambah guru. Guru itu masuk ke pemenuhan relatif dan masuk ke kinerja. Guru pemenuhan relatifnya yang dinilai adalah S1 dan D4, harus S1 dan D4. Ya, itu masuk ke compliance. Tapi kalau guru S2, S3 nggak dibutuhkan di dalam visitasi ini, di dalam akreditasi. Ya. Pemikiran kami, percuma S2, S3 kalau tidak bisa ngajar. Sehingga guru ada dua ranah yang masuk ke IPR dan masuk ke kinerja. Kalau kinerjanya bagaimana guru itu bisa mengembangkan diri. Ya, bagaimana guru itu bisa memberikan pengetahuan terhadap sesamanya. Itu bisa ngajar nggak guru itu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau itu berarti kalau kurikulum standar isi RPP nggak dinilai. Iya, RPP nggak dinilai sama asesor. RPP nggak dinilai sama asesor. Yang dinilai adalah gurunya. Tapi guru kalau nggak bawa RPP, maka gurunya yang nggak dinilai. Gitu ya. Maka gurunya nggak dinilai. Nah, mohon maaf sebentar. Oke. Nah, maka gurunya nggak dinilai. Begitu juga sarana prasarana. Sarana prasarana tidak dinilai Bapak Ibu. Yang dinilai apa?
bisa nggak guru itu menggunakan sarana-prasarana yang ada? Ya. Bisa nggak kepala sekolah itu mengelola sarana-prasarana yang ada? Ingat, bukan sarana-prasarana sesuai aturan. Ya. Agak beda. Ya. Artinya apakah harus tidak sesuai aturan? Bukan itu maksudnya. Kalau di dalam aturan main dan sebagainya dimungkinkan aja, misalkan sarana prasarana itu ada peraturan menterinya sendiri. Apakah itu dipenuhi atau tidak itu masuk ke dalam IPR, Bapak Ibu. Urusannya kabupaten kota, dinas kabupaten kota, urusannya ke dinas pendidikan Jatim, kalau SMA SMK, kemudian urusan Kemenak kalau madrasah, itu urusan itu. Tapi kalau di visitasi, ya, itu rasanya bagaimana sih guru itu bisa menggunakan, nggak punya lab misalkan aja SD nggak punya lab, nggak apa-apa kalau memang, tapi kalau gurunya memang betul-betul bisa. Contoh, maaf saya dulu pernah datang ke Pasuruan, itu ada sekolahan yang kebetulan anak muda, sekolahnya ada di daerah yang agak jauh dari kota. Saya datang ke sana karena dia TT mendapatkan tidak terkasih. Memang tidak punya lab dan tidak apa, gitu ya. Kemudian saya tanya, Pak, kalau nggak punya lab ngajar anak-anak gimana? Gitu ya. Karena memang pada saat itu yang namanya perangkat akreditasi sekolahan harus punya lab, harus punya lab. Sehingga nggak salah kalau asesor memberikan nilai yang nggak bagus. Tapi setelah saya datangi, loh, memang nggak punya lab. Nanti setelah tanya gurunya nggak jawab. Tapi kebetulan ada anak perempuan, kira-kira kelas 4, kalau nggak lupa kelas 4 atau kelas 5 ya, dipanggil, Dok, kamu bisa sudah praktek pembedahan kakak. Sudah, tolong jelaskan. Dijelaskan ini sekali mulai sampai bagaimana perdu mulai dari telurnya apa namanya jaringan itu, kemudian jadi perdu menjadi kata, kemudian pembedahan dan sebagainya. Pintar sekali anaknya itu. Padahal itu secara acak itu manggilnya. Ya. Kemudian saya tanya, kamu kok pintar sih, gimana prakteknya, kamu di mana? Dia tuh nunjuk itu sawah di tepi di sampingnya sekolah di sana Pak kita. Jadi sawah itu lagi dijadikan lab. Kalau untuk perangkat zaman dulu, habis itu nilainya. Tapi untuk ini, itulah yang dinamakan kita fleksibel. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sekolah yang bagus pun belum tentu bagus kalau tidak bisa digunakan, tidak bisa dikelola dengan baik. Nah, inilah Bapak Ibu, kalau di dalam itu persiapan di dalam itu nanti akan dijelaskan oleh Pak Nur Samsu. Bapak Ibu harus kejar itu yang kinerja itu ya. Jadi sekali skor itu adalah 85%. Ya, jadi 85%. Tapi ingat, kejar juga yang positif 15. 15 ini asesor hanya bisanya itu, maaf, kalau untuk yang 5.15 itu asesor hanya konfirmasi, tidak menilai Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu punya jamban sekian, ya otomatis nilainya segitu, nggak ada interpretasi yang lain. Jadi kejar yang 15, kemudian baru persiapkan yang 85, nilai 85 ini. Nah ini Bapak Ibu, kalau dulu yang dikejar itu oleh perangkat itu hanya inputnya saja. Nah, input, fokus utama hanya pada inputnya saja. Sedang proses seperti ini contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di dalam ini input, kalau dulu hanya ditanya ya, misalkan saya masih ingat visi misi itu ada di standar 6, standar pengelolaan. Kalau standar pengelolaan itu Bapak Ibu visi misi memang bisa ditanya bagaimana itu untuk visi misi. Oh, sudah disusun Pak dengan baik, melibatkan ini dan sebagainya. Ini bukti fisiknya dan sebagainya. Rapi sekali. Begitu rapi dapat A kalau dulu. Sekarang belum tentu, Bapak. Belum tentu. Ya. Jadi apakah itu hanya sekedar, tapi setelah ditanya, visi misi bagus, perangkat dokumennya bagus,
Tapi setelah ditanya, visi misi sekolahan sini apa? Maaf, dari 100 kepala sekolah yang saya tanya, visi misi sekolah dengan apa? Dari 100 kepala sekolah yang saya tanya itu 110 yang tidak bisa menjawab, gitu ya. Jadi 100 kepala sekolah yang saya tanya, visi misi sekolah dengan itu apa? Yang ditanya itu hanya 100, tapi 110 yang tidak bisa menjawab. Nggak tahu yang 10 itu ada di sini apa enggak. Saya ingin tahu ya kira-kira siapa yang bisa raise hand, apa laku visi misi itu. Nah ini ya Bapak Ibu, dari indikasi ini, kalau guru nggak hafal visi misi sekolah, berarti maaf, RPP-nya insya Allah copy paste. Copy edit ya paling pol gitu ya. Kepala sekolah kalau nggak hafal visi misi, RKAS-nya, maaf, RKAS-nya pasti, insya Allah copy edit. Silakan bantah omongan saya ya. Kepala sekolah kalau nggak hafal visi misi, pastilah itu, gitu ya. Oke, Pak Poni sudah masuk, gitu ya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Poni. Saya akan menjadi balik lagi. Ini tadi hanya sekedar ngisi Pak Poni supaya nggak kosong. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Pak Poni. Silakan Pak Poni. Sudah di-co-hostkan belum ya Pak Poni? Nggih. Nah, Baik, oke. Apunten sangat Pak Rudi, Bapak Ibu. Maaf ya Pak Poni, kalau saya itu anggota yang tertua, Pak Poni yang termuda. Berarti pengambilannya siji wong tua mbak enom ya. Lanjut Pak Poni. Ya, ada. Ini tadi sebenarnya memang sudah benar ini. Harusnya Pak Rudi yang menyampaikan itu. Nah, sekali lagi ya, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan langsung masuk ke ditulis di chat. Lanjut Pak Poni. Oke. Saya mohon izin mungkin mematikan kamera Bapak Ibu. Oh, maaf, aku pesan. Oh iya. Ya, saya mohon izin mematikan kamera saja Bapak Ibu. Jagani nanti error lagi, jadi mohon izin sekali lagi. Nah, saya coba melanjutkan apa yang disampaikan Pak Rudi. Tadi mungkin ini sudah disampaikan. Tadi hasil mentimeternya sekilas sama dengan apa yang sudah coba kami cek di di tahap 3 kemarin, Bapak Ibu. Pada prinsipnya, hasil bacaan kami atau hasil inputan Bapak Ibu, hampir semua sekolah itu menghadapi atau menyikapi informasi akreditasi tidak dimulai dengan memahami IASP terlebih dahulu. Tetapi kemudian Bapak Ibu, kalau saya lihat dari hasil itu, banyak yang bingung sendiri. Lalu kemudian IASP-nya dilupakan, tidak dibaca, tidak didownload, bahkan tidak punya. Nah, padahal IASP itu kalau kita lihat terjemahan atau kepanjangan di urutan pertamanya I itu adalah instrumen. Instrumen sendiri itu adalah alat, Bapak. Sehingga apapun kegiatan akreditasi, baik itu yang dijelaskan lewat POS, yang nanti digunakan di Sispena, itu ujung muaranya adalah instrumennya, Bapak. Alatnya. Kalau jenengan mau memunculkan suara seruling, maka tidak mungkin instrumennya itu gendang. Nanti bunyinya berbeda. Sehingga sebelum kita nanti memahami apa itu instrumen akreditasi satuan pendidikan 2020, sekali lagi setelah pelatihan ini nanti, bagi yang belum, bagi yang tadi menjawabnya masih di sisi kanan, baik yang setengah, seperempat maupun sama sekali atau baru mau akan mengunduh, mohon nanti Bapak Ibu segera mulai dengan cari IASP, lalu di print dan dipahami. Nah, saya masuk ke slide yang sudah dijelaskan Pak Budi, saya tidak akan jelaskan lagi, saya lanjut ke slide selanjutnya. Nah, saya coba sederhanakan analogi akreditasi 2022 dengan menggunakan IASP 2020, Bapak Ibu. Kalau dulu akreditasi yang lama, itu ibaratnya, kalau ini saya meminjam istilahnya Prof. Arsono di tahap 3 kemarin ya. Setiap sekolah, setiap madrasah itu punya potensi, Bapak. Potensi itu adalah sumber daya yang dimiliki sekolah. Ruang kelasnya, gurunya, dokumen RPP-nya, dan seterusnya. Itu semua potensi. Nah, instrumen akreditasi yang sebelumnya, itu menurut analisa
para ahli pendidikan yang dilibatkan oleh Ban SM dalam menyusun IASP 2020, termasuk Pak Rudi di dalamnya sebagai tim penjerumusnya gitu ya, tim perumusnya. Diduga instrumen yang lama itu hanya menilai potensi saja. Potensi sekolah, ruangnya punya berapa, RPP-nya berapa lengkap, 90% guru punya, 100% guru punya, dan seterusnya. Yaitu hanya bersifat compliance, bagaimana sekolah itu memenuhi aturan-aturan yang ada di Permendikbud tentang Sarpras misalnya. Itu saja yang dinilai. Sementara kita berharap hasil akreditasi itu berdampak pada kualitas mutu pendidikan, ya, seperti kata narasumber sebelumnya. Maka yang awalnya potensi itu, yang saya ibaratkan dengan bohlam, harus ditambah dengan motivasi. Kalau itu motivasi, maka maknanya gurunya ya harus punya keinginan mengajar, siswanya harus punya keinginan untuk belajar, ruang kelasnya yang ada tadi harus mulai semakin bagus, dilengkapi sarana dan prasarananya, RPP-nya tidak sekedar ada, tetapi kemudian berdampak pada proses pembelajaran, dan seterusnya. Tetapi ternyata tidak cukup juga potensi dan motivasi, Bapak Ibu. Karena kemudian, kalau kita mau menuju pada titik tertentu, potensi dan motivasi yang dimiliki oleh SM itu harus dilakukan dan diwujudkan dalam bentuk aksi. Jadi kalau yang motivasi atau yang potensi tadi saya ibaratkan dengan lampu atau bohlam, maka kalau motivasi itu lampu dan bohlamnya ditambah sesuai kebutuhan ruang kelasnya, misalnya lalu ditambah kabel. Nah, lampu ini tidak akan pernah menyala kalau kita nggak ada aksi. Maka dengan aksi itu, sekolah dan madrasah harusnya menambah potensi dan motivasinya dengan mengaktifkan lampu-lampu yang dimiliki tadi, dicop neneng listrik, Bapak Ibu. Artinya guru harus mengajar, kepala sekolah harus melakukan manajerial dan supervisi, kemudian siswanya harus berprestasi, dan seterusnya. Nah, kalau semua proses ini dilakukan, maka sesuai harapan IASP 2020 dan pergeseran paradigma, maka kita akan menuju ke sini, Bapak Ibu. Ke dampak atau impact. Baru kemudian kita berbicara performance. Bagaimana kemudian sekolah dengan potensi motivasi dan aksinya itu lampunya nyala, siswanya padam. Ruang kelasnya bisa menerangi dan kemudian bisa meningkatkan kapasitas sumber daya manusia siswa sebagai input di dunia pendidikan. Kira-kira kalau disederhanakan seperti ini, kalau saya coba analogikan Bapak Ibu. Dari sistem yang atau dari diagram yang lebih kompleks sebelumnya tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari semuanya ini, ada 4 komponen yang menurut IASP 2020 itu akan dinilai. Yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah. Kita tidak perlu berdiskusi dan bertanya lebih lanjut, kenapa 4 ini? Kita bersyukur saja karena ini sudah dipercayakan kepada para ahli, kepada para konsultan, sehingga kemudian kita amini bahwa inilah yang harus dinilai lewat instrumen akreditasi satuan pendidikan sebagai dasar untuk tahu apakah yang ini tadi. Apakah lampunya itu sudah nyala atau belum? Apakah baru masih berhenti di potensi dan motivasi? Apakah potensi, motivasi, dan aksinya itu membawa dampak? Ini yang diminta oleh IASP 2020. Ini singkat saja, karena biasanya ada pertanyaan, Pak, dulu kan 8 standar, sekarang kenapa hanya 4? Atau kenapa hanya 4 komponen? Nah, sebenarnya tetap saja Bapak Ibu, semua itu tetap dinilai dalam IASP 2020. Karena kemudian, kalau tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Rudi, yang di bawah yang abu-abu ini, Bapak Ibu tetap punya kewajiban untuk melaporkan ini sebagai bagian dari komposisi compliance base. Jadi, IASP 2020 atau akreditasi yang baru ini, kalau dikatakan performance base murni, itu sebenarnya kurang tepat. Performance base itu basisnya adalah mayoritas paradigmanya, gitu ya, yang 85% tadi berkontribusi pada nilai akhir akreditasi sebesar 85% itu yang atas, yang kuning ini.
Tetapi jangan lupa bahwa panjenengan juga akan dinilai dari sisi compliance base, dari standar kurikulum penilaian sarkas dan biaya, tetapi proporsinya 15%. Dan ini adalah compliance base. Jadi harus berhati-hati memaknai paradigma ISP 2020, jangan kita melupakan yang bawah, karena ini 15% Bapak Ibu. Dan tentunya sebagai suatu sistem tidak mungkin sekolah meninggalkan yang bawah ini, lalu kemudian hanya fokus pada yang atas saja. Strateginya adalah yang ini 15%, yang performance base itu adalah 85%, yang compliance ini diukur lewat IPR, yang performance inilah yang akan tercantum dan di breakdown masing-masing komponennya ke dalam IASP 2020 atau ke dalam instrumen yang nanti akan dibawa oleh asesor, dan sebelum asesor turun jenengan harus memahami dan mengisi. Ini transisi saja sebagai catatan, bahwasanya di masa transisi ini tentunya pergeseran paradigma itu mungkin belum semuanya move on. Saya yakin sekolah juga begitu. Masih banyak tim akreditasi yang berpikir langkah pertama adalah menyiapkan dokumen sebanyak-banyaknya. Begitu pula asesor, mungkin masih ada yang berpikir bahwa di masa transisi ini saya nanti akan langsung tanya dokumen. Lupa bahwasanya compliance itu 15%, tetapi bagaimana mengecek dokumen dan lain-lain itu membawa dampak kepada kinerja sekolah dari 4 komponen tadi, itu yang mungkin kita harus berhati-hati, karena ini masa transisi. Ya. Nah, walaupun ada penyederhanaan jumlah butir, nanti, kalau yang dulu Bapak Ibu masih ingat mungkin jumlahnya ratusan, butir dari akreditasi yang lalu itu, sekarang hanya puluhan Bapak Ibu, hanya 30 sekian, ya. Nanti kita lihat di tabel. Hanya 30 sekian saja, tetapi penyederhanaan butir ini kemudian dimaknai atau di breakdown di dalam instrumen, itu menjadi semakin serius penggaliannya. Serius dan termasuk mendalam saat asesor melakukan asesmen. Nah, ini adalah karakter khas dari kualitatif, Bapak Ibu, penelitian kualitatif atau pengambilan data secara kualitatif. Tidak berdasarkan pada angka-angka, tetapi berdasarkan pada triangulasi. Triangulasi itu bahasa sederhananya check and recheck, kira-kira begitu ya. Sudah dicek tapi di-recheck lagi. Nah, triangulasi walaupun ini ada bukan berarti hanya 3 alat untuk ngeceknya. Nanti kita lihat ada apa saja alat untuk ngecek jawaban masing-masing sekolah di setiap butir agar kemudian ditemukan kesimpulan yang jelas. Apakah benar sekolah yang mengisi nilai sekian ini secara performance dengan triangulasi memang layak mendapatkan nilai itu. Nah, yang poin 4 itu hanya catatan saja, mohon tidak ada yang menolak atau keberatan, karena ini hubungan dengan pos yang sudah disampaikan, nanti akan ada penalti, yang nanti tentunya merugikan sekolah. Dampaknya, asesor ketika hadir dengan menggunakan IASP 2020 itu nggak bisa menilai hanya dari dokumen semata. Dokumen tetap wajib Bapak Ibu siapkan, wajib dicek oleh asesor, tapi bukan itu saja. Jadi harus ada alasan-alasan yang kuat untuk menyimpulkan nilai dari yang layak diterima oleh sekolah madrasah di setiap butir ini. Nanti kita cek lagi ketika saya tunjukkan wujudnya IASP. Dengan demikian, sekolah harus bekerja keras, Bapak Ibu. Tidak cukup hanya dokumen, tapi harus by evidence atau by bukti, baik itu tercermin lewat observasi, kemudian terjawab lewat wawancara yang menunjukkan adanya budaya atau adanya ekosistem yang berkelanjutan dan sistematis terhadap setiap jawaban butir. Yang itu dilakukan oleh semua warga sekolah, tergantung di butir mana itu ditanyakan. Jadi kalau Bapak Ibu tadi di Mentimeter tadi menyimpulkan bahwa ini sulit bin sulit, sebenarnya tidak. Kalau di pertanyaan Mentimeter yang kedua itu sudah ada yang menjawab bahwa sebenarnya mungkin potensi kesulitan IASP 2020 ini ada. Tetapi di balik potensi kesulitan itu ada fairness gitu ya. Ada keadilan bagi sekolah-sekolah yang selama ini merasa kesulitan kalau dinilai hanya dari sisi compliance, bahwasanya dia punya kesempatan untuk membuktikan bahwa dari sisi compliance mungkin kami kurang, tapi dari sisi performance kami bisa menunjukkan. Nah, di situ ada fairness di situ. Sehingga saya sebutnya lebih kompleks dalam sisi pembuktian, tetapi lebih fair dan lebih lentur kalau di slide sebelumnya ya, lebih fleksibel bagi sekolah yang sekolah ini sangat heterogen. Ada negeri swasta,
negeri pun bermacam-macam kualitasnya, swasta apalagi begitu ya. Termasuk ada sekolah internasional di luar negeri, ada SPK dan seterusnya. Ini lebih bisa mengadaptasi variasi atau heterogenitas yang ada di dunia pendidikan atau institusi pendidikan. Nah, di segmen awal ini, maka kita simpulkan, kalau di tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu mungkin melewati akreditasi dengan pola akreditasi tahu bulat, yang mana tahu bulat itu kalau mau dimakan itu baru digoreng, ketika disentuh oleh asesor dokumennya anget, gitu ya, print out-nya bahkan masih basah, tanda tangannya ketika disentuh asesor masih luntur, ini tidak boleh lagi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dokumen yang taruhlah baru digoreng itu akan ditanya asesor, ini sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah dilakukan, membudaya atau belum? Kalau sudah membudaya, berdampak atau belum? Kalau berdampak, dampaknya positif apa negatif? Sehingga kalau hanya berbekal pada pola tahu bulat, saya yakin Bapak Ibu akan kesulitan menghadapi asesor. Bapak Ibu akan kerepotan membuktikan bahwa nilai yang jenengan isi di DIA itu adalah layak untuk sekolah panjenengan semua. Jadi sekali lagi nanti disampaikan kepada tim, kita sudah nggak boleh lagi akreditasinya tahu bulat. Ini saya lewati saja karena sudah saya sampaikan tadi tentang kelenturan. Nah, makna kelenturan itu secara ilustrasi seperti ini Bapak Ibu. Ini saya pinjam slide-nya Pak Rudi ya. Bahwasanya kalau perspektif yang lama atau kacamata asesor yang lama, seperti halnya saya dulu ketika 2012 pertama jadi asesor di jenjang SMK, sebelum jadi ban dalam gitu ya, dulu kan ban luar kan istilahnya. Secara umum penilaian kami sebagai asesor ketika melihat dua profil sekolah ini, maka praduga awal atau bahkan mungkin beberapa asesor langsung membuat kesimpulan bahwasanya tentunya yang bawah ini yang lebih layak mendapatkan nilai yang lebih tinggi, kira-kira begitu. Tetapi kalau kemudian kita memahami ISP 2020 lalu mengganti kacamata kita dengan paradigma yang baru, maka kita harus lebih fair menilai kedua sekolah ini. Karena kemudian penilaian terhadap dua profil atau gambar ini tidak semata-mata kalau kita lihat di situ ada meja dan kursi yang sangat kontras antara keduanya. Kita sebagai asesor kemudian harus menilai secara seksama bahwasanya yang dinilai itu adalah kegunaan meja kursinya. Bukan harga atau merek atau singkatnya prejengan meja kursinya. Jangan-jangan meja kursi yang di bawah itu misalnya ini ya, saya tidak tahu ini sekolah mana, ini bukan berarti sekolah ini tidak baik, ini hanya contoh saja ilustrasi. Misalnya meja kursi yang di situ dibeli mahal-mahal dengan kemarin saya sebutkan dengan apa namanya lembaran dolar misalnya karena diimpor, tetapi tidak membawa dampak kepada siswa, tidak berdampak kepada pembelajaran karena kemudian sarana ini hanya digunakan untuk ditunjukkan kepada asesor atau untuk digunakan untuk mempromosikan sekolah. Sementara sebaliknya, sekolah yang di sisi kiri, yang mungkin meja kursinya ini dibuat dari sumbangsih warga sekolah dan wali murid, dikerjakan atau dibuat oleh wali murid yang punya kepercayaan, punya trust, punya kepedulian terhadap sekolah. Jangan-jangan yang ini karena sangat bermanfaat bagi sekolahnya, lalu gurunya mengajar dengan sangat luar biasa, siswanya berprestasi. Maka jika kondisinya seperti itu, kacamata IASP akan mengatakan yang kiri pun layak mendapatkan apresiasi, karena performance yang dinilai, bukan compliance, bukan harga atau merek atau prejengan meja kursinya. Jadi sekali lagi kata kunci IASP itu performance. Yang compliance itu ada di IPR, Bapak Ibu. Begitu pula yang di sini, Bapak Ibu. Ketika kita berbicara performance itu adalah kinerja. Karena seringkali kalau terkait dengan individu, kita menilai performance itu adalah tampilan atau prejengan tadi. Bukan berarti gurunya yang lebih rapi, jasnya, dasinya harganya mahal, belinya juga impor, belinya di luar negeri, itu kemudian selalu layak mendapatkan apresiasi yang terbaik, dan kemudian yang di sisi kiri ini karena dengan segala keterbatasannya lalu tidak kita apresiasi, kita harus cek kinerjanya.
apakah dengan segala keterbatasannya dan variasinya, guru yang tampak sederhana ini mampu tidak dia memberikan dampak kepada siswanya ini, sehingga siswanya juga bisa berprestasi. Disitulah kemudian kelenturan IASP untuk memberikan apresiasi dan penilaian terhadap kinerja, bukan tampilan, bukan sekedar ada. Begitu pula dengan ini, Bapak Ibu, sekali lagi kinerja. Sehingga kontras yang ada ini harus dilihat oleh asesor, dan otomatis sekolah madrasah harus bisa membuktikan bahwa dirinya itu punya kinerja. Tidak hanya mampu memenuhi syarat atau comply terhadap persyaratan-persyaratan yang ada. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu, postur IASP 2020. Komponennya ada 4, subkomponennya ini jumlahnya hanya sedikit Bapak Ibu, lalu ditambah dengan butir kekhususan untuk beberapa jenjang. Baik SDMI, SMA, MAK maupun SLB, nanti Bapak Ibu lihat di IASP 2020 ya. Ini saya lewat oke. Nah, ini loh Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh asesor saat triangulasi. Walaupun tadi namanya triangulasi, alat triangulasinya tidak hanya 3 Bapak Ibu. Tapi di IASP 2020 ini ada 4. Ada observasi, ada dokumen, ada wawancara, ada angket. Untuk angket ini nanti ada di butir 4, insya Allah tentang perundungan, tentang bully. Jadi untuk angket ini, asesor akan memberikan kepada Bapak Ibu, sesuai dengan yang ada di IASP, link atau tautan menuju ke kuesioner online. Yang kemudian kuesioner online itu untuk kepentingan instrumen butir 4, harus diisi oleh siswa, harus diisi oleh sejumlah siswa yang kemudian nanti hasilnya akan langsung masuk ke datanya asesor masing-masing. Itu khusus yang angket. Jadi ini yang digunakan untuk triangulasi. Sebelum kemudian asesor berani menilai ini loh. Jadi asesor nggak hanya pakai dokumen, dan kemudian bahwa dokumen itu dinilai sekarang tidak penting, itu harus berhati-hati Bapak Ibu. Karena dokumen itu sangat vital sebagai bagian dari triangulasi data. Sebagai bagian dari triangulasi data yang diminta oleh asesor nanti. Mohon Selain yang maaf, lainnya. waktunya 10 menit lagi Pak Poning. Ya, Pak Rudi. Ya. Nah, terkait dengan proses triangulasi data, Bapak Ibu, triangulasi data itu kata kuncinya adalah penggalian. Asesor nanti akan ngeduk, Bapak Ibu, akan menggali datanya, bukan hanya sekedar ngambil, karena kalau ngambil itu seperti yang di kanan, Bapak Ibu. Sudah ada di permukaan, sudah kelihatan, tinggal diambil saja. Tetapi asesor akan hadir ke sekolah Bapak Ibu dengan tugas menggali data, triangulasi tadi. Sehingga kalau triangulasi tadi butuh alat-alat, butuh bor, butuh cangkul, butuh kemeringet, dan seterusnya. Nggak hanya sekedar ngambil. Jadi kalau dari wawancara kepala sekolah bilang A, nggak langsung diambil data itu, akan digali. Setelah kepala sekolah tanya ke guru, setelah guru dilakukan observasi, setelah observasi tanya dokumen atau lihat dokumen, setelah lihat dokumen mungkin lihat angket untuk butir 4 dan seterusnya. Jadi harus dimaknai penggalian ya, bukan sekedar pengambilan. Jadi sekolah juga harus menyiapkan data itu, jagani digali oleh asesor. Saya siap menyiapkan bukti-buktinya bahwa saya layak di level 4, 3, 2 atau 1. Nah, ini loh Bapak Ibu, gambaran IASP. Ini saya ambil contoh butir 31. Bunyinya adalah sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarpras dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Itu bunyi butir 31, butir inti, artinya untuk semua jenjang di IASP 2020. Bagaimana panjenengan sebagai sekolah memaknai IASP 2020 di butir ini misalnya? Maka yang harus dilakukan oleh sekolah setelah ini adalah setelah mendownload dan memiliki IASP, panjenengan minta semua tim yang bertanggung jawab terhadap masing-masing komponen untuk exercise, untuk latihan. Mengidentifikasi, kalau 4, kewajiban sekolah membuktikan apa. Kalau 3, kewajiban sekolah membuktikan apa, kalau 2 seperti apa, kalau 1 seperti apa. Saya ambil contoh di butir 31 ini. Kalau panjenengan berani mengatakan di DIA bahwa panjenengan level 4, maka yang saya lingkari itu adalah syaratnya.
Kondisi sekolah harus dalam kondisi prima, dokumennya harus lengkap, dan menunjukkan bukti-bukti yang diminta di lingkaran merah itu. Maknanya, kalau tentang pengelolaan Satpras, maka harus konsisten dan efisien dengan melibatkan semua warga sekolah madrasah dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kemudian hasilnya terlihat pada Satpras berkondisi baik dan seterusnya dan berdampak positif pada proses pembelajaran. Kalau sudah ini yakin Bapak Ibu bisa membuktikan, monggo disimpan. Tapi lihat gradasi di bawahnya. Kalau belum melibatkan pemangku kepentingan dan dampaknya itu belum terlihat, juga tidak berdampak positif terhadap proses pembelajaran, maka asesor akan menilai 3. Atau gradasi di bawahnya, kalau sudah melaksanakan atau mengelola Satpras tetapi belum konsisten dan efisien dalam pelaksanaan SOP-nya, maka asesor akan menilai 2. Kalau sama sekali belum mengelola karena tidak punya sistem, maka asesor otomatis akan menilai di angka 1. Nah, bagaimana di IASP asesor memutuskan ini? Kita ambil contoh triangulasinya, Bapak Ibu. Nah, di IASP 2020 itu runtut, Bapak Ibu. Nggak usah pakai pegang-pegang dokumen yang lain, IASP saja jenengan baca. Setelah ini tadi, setelah butir pernyataan di setiap butir, ada tabel level kinerja dan penjelasan capaian kinerja, maka akan ada ini, Bapak Ibu. Juknis. Juknis dimulai dengan definisi itu berisi tentang adalah, dan seterusnya, sampai kemudian kita tidak perlu mengartikan berbeda-beda apa definisi dari Satpras, apa definisi dari pengelolaan, apa definisi dari pemeliharaan, dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan di satu dokumen yang lengkap. Kemudian yang berikutnya adalah pembuktian kinerja setelah definisi. Asesor akan mengisi tabel observasi. Apa yang diobservasi sudah ada di situ. Kalau butir 31, maka yang diobservasi adalah pengelolaan Satprasnya, kemudian dampaknya. Lalu asesor akan mengisikan di sini. Hasilnya apa, hasilnya apa. Cukup ke observasi, ternyata tidak, kemudian asesor lanjut ke minta dokumen. Pak, Bu, saya minta dokumen tentang panduan SOP. Maka asesor kemudian akan mengisikan. Panduannya ada atau tidak, update atau tidak, real atau tidak, akan dituliskan di sini. Apakah cukup 2 itu? Ternyata tidak. Kemudian asesor akan melakukan triangulasi lagi dengan wawancara. Siapa yang diminta wawancara? Kalau di butir 31, yang ini, butir 31, triangulasi nomor 3 wawancara, yang akan diwawancara adalah kepala sekolah, guru atau tenaga pendidikan, dan siswa. Yang abu-abu ini tidak. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah ini. Maka akan diisi di sini, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bilang apa, guru bilang apa, siswa bilang apa. Sampai dengan kemudian yang lain. Nah, yang abu-abu ini tidak diisi atau tidak perlu ditanyakan untuk di indikator yang nomor 2. Nah, baru kemudian asesor itu berani membuat kesimpulan penilaian. Seperti hanya kualitatif, asesor akan membuat kesimpulan di sini. Bahwasanya kesimpulan itu kurang lebih akan berbicara ini, Bapak Ibu. Kalau 3, maka kesimpulannya kurang lebih maknanya ini. Kalau 4, maka kesimpulannya kurang lebih maknanya ini. Jadi sebelum proses ke kesimpulan dan kemudian memasukkan nilai 4321-nya, proses asesor itu agak panjang dalam melakukan triangulasi. Itulah yang harus disiapkan oleh sekolah, madrasah, dalam membuktikan tiap butir yang ada. Ini contoh yang lain, nanti Bapak Ibu exercise, mana yang menjadi gradasi atau pembeda masing-masing level. Saya ambil contoh 31 dan 13, ini yang ditandai, nanti saya bagi filenya kalau Bapak Ibu mau exercise. Prinsipnya nanti semua butir, pastikan Bapak Ibu sudah identifikasi, sehingga tahu kenapa menilai 4, 3, 2, dan 1, termasuk mempertahankan nilai itu di hadapan asesor. Kesimpulannya Bapak Ibu, IASP tolong dibaca, dipahami butir per butir, runtut dengan juknis, menilai sekolah madrasah layaknya di mana, lalu diisikan ke sistem. Pun itu mawon Pak Rudi, nanti yang lainnya mungkin lewat pertanyaan, Mas Kriminal Korib. Mohon maaf tadi ada kendala, saya kembalikan ke Pak Rudi. Monggo Pak Rudi. Matur nuwun Pak Poni. Jadi Bapak Ibu ada beberapa mungkin yang perlu Bapak Ibu diskusikan, ditanyakan, silakan Bapak Ibu menuliskan di dalam chat. Ini sudah ada beberapa yang sudah masuk untuk Pak Poni. Matur nuwun Pak Poni, nanti kita mencoba. Yang dilanjutkan sekarang oleh
Pak Nur Samsu. Pak Nur Samsu ini juga tenaga muda yang ada di Bank SM Provinsi Jawa Timur. Beliau adalah pengajar di UIN. UIN itu UI Negeri ya, UIN itu UI Negeri. UI Negeri yang ada di Tulungagung ya. Oke, silakan.